Yang kedua, ada guna manfaatnya untuk apa. Yang ketiga, ada unsur-unsur pola kalimat itu apa saja di dalamnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menentukan pola kalimat. Kemudian yang kelima, contohnya bagaimana. Dan yang terakhir, perlatihan atau exercise. Nah, untuk menghemat waktu, kita mulai. Silakan Saudara Radwa Hasan, mohon dibaca dengan baik. Silakan. Definisi bola kalimat dapat diartikan Ya. bentuk atau struktur Ya, betul struktur. kan? Ya. Yang diwujudkan ditambahkan oleh unsur-unsur yang membentuk suatu kalimat. Pola kalimat yang dibacakan pada pertemuan ini adalah SPO, PK, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, baik, terima kasih. Keterangan. Terima kasih kembali. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mana itu subjek, mana itu predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi definisi pola kalimat itu adalah apa? Bentuk, struktur. Nah, ya, baik. Sampai di sini dulu, mana yang tidak mengerti apa? Baik, ada yang tidak mengerti yang mana? Silahkan. Jelas ya, Pak. Jelas semuanya? Baik, kalau jelas terima kasih. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, sebentar tentang kedua guna. Saya minta yang membaca yang kedua. Silahkan Saudara Alex yang kedua, mau nggak? Pada dasarnya, guna atau manfaat dari pola kalimat adalah berikut. Sebagai dasar untuk dapat menulis, membentuk kalimat. Ya. Sebagai alat untuk mengetahui informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan penulis, pembicara. Sebagai alat untuk mengetahui kalimat yang ditulis itu benar secara kaidah atau tidak. Ya, baik, terima kasih. Jadi berikutnya, ini manfaatnya, guna, fungsi, function. Jadi untuk apa kita membuat pola kalimat? Yang pertama, kalau kita sudah tahu pola kalimat, kita yang pertama bisa membuat kalimat, agar bisa membuat kalimat. Nah, yang kedua, untuk mengetahui pesan kalimat, apa maksud kalimat itu, apa tujuannya yang disampaikan, idenya apa, dan yang terakhir, apakah kalimat yang dibuat itu benar atau salah. Itulah manfaat guna dari SPOK. Baik, lihat dulu 1, 2, 3 mana yang tidak jelas. Yang nomor berapa yang tidak mengerti, silahkan. Semuanya jelas, Pak. Semuanya jelas. Terima kasih kalau semuanya jelas. Kita lanjutkan kalau begitu nomor 3 sekarang. Nomor 3, saya minta yang membaca nomor 3. Ini nih, Saudara Marwa Sakri. Silakan, dari mana Marwa Sakri? Saya ada, Pak. Dari mana? Saudara Marwa, dari mana?
dari Mesir. Silakan Mangga, silakan dibaca. Yang nomor 3. Oke, unsur pola kalimat. Unsur pola kalimat itu adalah sebagai berikut. Subjek dapat diartikan yang menjadi pokok pembicaraan. Maaf Pak, saya ada bersama saya suara Quran. Ya, Maaf. tidak apa-apa. Bagus, tidak apa-apa. Lanjutkan, silakan. Oke, Yang kedua, predikat. dalam kalimat predikat dapat diartikan bagian kalimat yang menginformasikan subjek. Nomor 3, objek dapat diartikan bagian kalimat yang menjadi sasaran. Nomor 4, pelengkap dapat diartikan bagian kalimat yang melengkapi predikat objek. Nomor 5, keterangan dapat diartikan bagian kalimat menjelaskan waktu, tempat, cara, sebab, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi, Sama-sama, Pak. Ya, unsur pola kalimat itu ada 5. 1, subjek, predikat, 3, objek, pelengkap, 5, keterangan. Subjek artinya pokok pembicaraan, inti. Predikat artinya bagian yang menerangkan subjek. Objek artinya sasaran. Pelengkap artinya bagian yang menerangkan predikat dan objek. Dan keterangan artinya informasi yang menyatakan waktu, tempat, cara, sebab, dan sebagainya. Baik, kita lihat dulu nomor 3. Mana yang tidak mengerti, yang tidak jelas, yang mana? Jelas ya Pak. Jelas, terima kasih kalau jelas. Kita lanjutkan, berikutnya adalah yang nomor 4. Nomor 4 siapa ya? Coba kita lihat yang nomor 4. Silahkan Saudara Wasim Audrey, Mangga dari Mesir. Saya dari Pakistan, Pak. Halo. Ya, halo. Ya, bagaimana Saudara Wasim? Bisa dengar, Pak? Yes, bisa mendengar, Bapak. Nomor 4, cara menentukan pola kalimat SPO keterangan. Nomor 1, subjek. Ajukan pertanyaan siapa, benda bernyawa, dan apa benda tidak bernyawa. Contoh A. Paroni menjelaskan bahasa Indonesia. B. Rumah itu sangat mewah. Nomor 2, predikat. Ajukan pertanyaan sedang apa. Apa yang diperbuat, bagaimana keadaannya, atau ada kata adalah, ialah, merupakan. Kata barimbuan, ni, n, menengkan, meni, br, di, dikan, di, memperkan, memperi. Ya, baik, terima kasih. Kita lihat sekarang bagaimana kalau di dalam kalimat itu kita harus mencari apa di dalam kalimat, mana subjek, mana predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, yang nomor 1 subjek dulu. Cara mencari subjek, ajukan pertanyaan siapa untuk yang bernyawa dan apa untuk yang tidak bernyawa. Misalnya, Pak Roni menjelaskan bahasa Indonesia. Siapa? Jawabannya Pak Roni. Oh, berarti Pak Roni ini subjek kalau begitu. Nah, yang kedua, rumah itu sangat mewah. Siapa? Oh, tidak ada. Berarti yang kedua di sini. Apa? Jawabannya rumah itu. Nah, jadi untuk subjek, cara mencarinya hanya ada 2. Ajukan siapa untuk bernyawa, apa untuk tidak bernyawa. Nah, ini cara mencari subjek. Nah,
Yang kedua, cara mencari predikat. Nah, cara mencari predikat, ajukan pertanyaan sedang apa? Jawabannya sedang apa, Pak Roni? Sedang menjelaskan. Atau apa yang diperbuat? Menjelaskan predikatnya. Bagaimana keadaannya? Sangat mewah. Nah, jadi predikat bisa dicari dengan pertanyaan apa? Ajukan pertanyaan sedang apa yang diperbuat, atau bagaimana keadaannya. Atau kalau susah ini, lihat cari kata-kata. Ada kata adalah, ini pasti predikat. Kalau dalam bahasa Inggris, is, am, a, nah itu pasti predikat. Ialah, merupakan ini. Merupakan sama dengan adalah, ialah ya. Atau kata berimbuhan, men, mei, mekan. Nah, hari ini belajar dengan Bapak, predikatnya yang 3 ini. Men, mekan, mei. Jadi hari ini kita belajar predikatnya yang 3. Nah, selain men, mekan, mei, ada juga predikat apa? Ber, di, dikan, dii, memper, memperkan, memperi. Baik, yang ini dulu subjek dan predikat dulu, mana yang tidak jelas? Silakan. Mana jelas? Jelas ya, terima kasih. Kita Apa lanjut. arti bernyawa, Pak? Apa? Apa arti bernyawa? Bernyawa artinya animate. Animate. Animate itu artinya hidup. Hidup. Ya. Seperti Ya. manusia, hewan, Oke. tumbuh-tumbuhan. Nah, animate Inggrisnya. Ya. Oke, terima Baik. kasih ya, Pak. Ada lagi, silakan yang mana yang tidak jelas. Baik, jelas ya. Kita lanjutkan kalau jelas. Kita lanjutkan Jelas. contohnya. Jelas ya, Pak. Ya, Saudara Miyu, silakan Mangga Miyu dibaca. Miyu tidak ada? Baik. Kita ganti dengan ini. Silakan Saudari Samsin Ismail. Mangga, ada? Samsam Ismail. Ada. Tidak ada juga. Adalah Ehab, Mangga. Saudara adalah Ehab. Abdullah Ihab. Ya, Abdullah Ehab, Mangga. Iya, Pak. Ya, silahkan dibaca contoh. Ya. Adik menjatuhkan buku itu. Saya menyanyi ibu dan ayah. Ya. Objek ajukan pertanyaan siapa apa yang menjadi sasaran litannya setelah predikat Ya. dapat digatanya Ya. kalimat dapat dibasifkan berubah menjadi subjek. Ya. Contoh, adik menjatuhkan buku itu. Adik menjatuhkannya. Buku itu dijatuhkan adik. Belengkap litania setelah predikat atau objek kalimat tidak dapat dibasifkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, Sama-sama. sekarang kita akan masuk bagaimana cara mencari predikat. Ini lihat. Adik menjatuhkan buku itu. Nah, ciri ini menjatuhkan predikat. Mengapa? Ada me dengan ada kan ini. Ada me, ada kan, yang ini me dengan kan.
Nah, ada me kan, ada me i. Nah, ini ciri predikat. Ada me kan, ada me i. Ya. Ajukan pertanyaan. Apa yang diperbuat? Menjatuhkan. Yang kedua, saya menyayangi ibu dan ayah. Mana predikatnya? Menyayangi, ada me dengan ada i. Ya. Ada me dengan ada i. Ajukan pertanyaan, bagaimana keadaannya? Menyayangi. Bagaimana keadaannya? Menjatuhkan. Sekarang nomor 3, objek. Objek, bagaimana cara mencari objek? Ajukan pertanyaan siapa yang menjadi sasaran. Ingat, objek letaknya selalu setelah predikat. Kalau sudah predikat, ini namanya objek. Nah, tapi ada cirinya me dengan i, me dengan kan. Nah, adik menjatuhkan buku itu. Berarti buku itu objek. Mengapa ada me dengan kan? Juga bisa diganti dengannya. Adik menjatuhkannya. Oh, karena adanya, ini namanya objek. Begitu. Ya, atau bisa berubah menjadi subjek. Buku itu dijatuhkan adik. Oh, ini berarti ini sebelah kanan ini objek. Dalam kalimat pasif dia menjadi apa ini? Subjek dalam kalimat pasif. Coba dilihat dulu bagaimana objek, sudah jelas belum? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Sekarang yang keempat, pelengkap. Nah, pelengkap itu cara mencarinya letaknya setelah predikat atau objek. Ya, setelah predikat atau objek. Boleh setelah predikat, boleh setelah objek. Tapi yang namanya pelengkap imbuhannya bukan mei, umumnya bukan. Kita lihat. Nah, silahkan dibaca oleh siapa ya yang Asem sudah. Remi Rosin, silakan. Ya, yang keras contoh. Tidak terdengar ya, hujan ya. Nawab Kaboha ada? Saudara Nawab Kaboha? Ya, mangga, silahkan. Mangga, kalau masih bingung, Saudara Yosef, mangga, Saudara Yosef, silakan dibaca. Oke. Contoh, saya bermain bola di lapangan. Ya. Kami membelikan adik motor tadi pagi. Keterangan letaknya dapat berada di awal, di tengah, di akhir, dan biasanya didahului kata depan dan kata sambung. Contoh, saya bermain bola di lapangan. Baik, terima kasih. Nah, ini contoh pelengkap. Saya bermain bola. Bola ini pelengkap, bukan objek. Lihat, ini imbuhannya bukan mekan. Ini imbuhannya ber. Oh, bola di lapangan. Ini pelengkap, letaknya setelah predikat. Ada lagi pelengkap, letaknya setelah objek. Nah, kami subjek, membelikan predikat, adik objek, motor ini pelengkap. Nah, ini pelengkap. Motor ini pelengkap setelah objek. Nah, kalau setelah objek, boleh pelengkap. Kalau setelah objek di sini pelengkap, predikatnya harus me dengan kan. Kalau setelah predikat, nah, berarti imbuhannya biasanya ber umumnya. Nah, ini. Yang kelima, keterangan. Nah, keterangan itu letaknya boleh di depan,
boleh di tengah, boleh di akhir. Biasanya ada kata depan preposisi dan ada kata sambung konjungsi, conjunction. Nah, ini contoh. Saya bermain bola di lapangan. Di lapangan ini keterangan bisa dikedepankan. Di lapangan saya bermain bola. Bisa diketengahkan. Saya di lapangan bermain bola. Nah, kami membelikan adik motor tadi pagi. Tadi pagi ini keterangan, bisa dikedepankan. Tadi pagi kami membelikan adik motor. Kami tadi pagi membelikan adik motor. Tuh bisa dipindah-pindah ini. Baik, mana yang tidak jelas dulu sampai di sini? Itu jelas, Pak. Tapi ketika saya berbicara sama orang Indonesia, kata mereka nggak boleh kalau saya bilang saya tadi bagi bla 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 gitu. Karena mereka harus di awalnya atau akhirnya. Ya, Kalau di tengah nggak boleh. boleh sebetulnya boleh. Itu ciri keterangan itu boleh di mana-mana. Ini alat untuk mengeceknya boleh di tengah, boleh. Misalnya begini, kita sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita sedang belajar bahasa Indonesia. Kita sedang belajar bahasa Indonesia sekarang. Sekarang. Ya, jadi ciri keterangan itu boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir. Ya, Bagaimana keterangan sudah jelas belum? jelas, Pak. Coba kita Iya, lihat lagi. Pak. Ya, Itu boleh, tapi tidak disukai kalau kami bilang kami sekarang sedang bermain. belajar bahasa Indonesia. Ya, Ya. tidak disukai. Oh, tidak disukai. Sebetulnya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ini kan kita sedang belajar bagaimana cara mencari keterangan di dalam kalimat. Tetapi kita kalau mau di depan, boleh. Mau di belakang, boleh. Hanya ciri keterangan bisa dicari di depan, di tengah, di belakang. Ya. Iya. Boleh sebetulnya. Tapi memang orang lebih senang menyimpan di depan dan di belakang, lebih senang begitu. Iya, iya. Kita lihat lagi ya, ada lagi contohnya tidak ada, kita lihat. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, kita lihat yang ini, kami membelikan adik motor tadi pagi. Kedepankan, tadi pagi kami membelikan adik motor. Ketengahkan, kami tadi pagi. Nah, sekarang ini yang agak panjang. Rini meminjami saya baju karena saya akan. Nah, ini keterangan. Mengapa? Gara-gara ada kata karena ini. Ada conjunction, konjungsi. Coba kedepankan. Karena saya akan pergi ke pesta, Rini meminjami saya baju. Nah, ini dikedepankan. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada latihan, dibuka dulu pertanyaan, cara mencari subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Silakan dibuka pertanyaan. Silakan. Maaf, Pak. Perkenalkan dulu nama. Perkenalkan dulu saya nama. rada set. Maksudnya kalau ada karena atau supaya atau alasan atau lainnya itu Keterangan. Semuanya. Ya, misalnya begini. Saya akan pergi ke Jakarta kalau memiliki waktu dan uang. Berarti keterangannya apa? Kalau memiliki waktu dan keterangan. Dan uang. Belajarlah sungguh-sungguh supaya lulus ujian. Supaya lulus ujian. Gara-gara ada kata apa? Gara-gara ada kata supaya. Begitu. Ya, sekarang saya paham. Terima kasih. Ya, kembali. Silahkan bertanya yang lain. Silahkan. Ayo, silakan bertanya. Sebelum kita latihan, silakan bertanya dulu. Udah ya, Pak.
semuanya jelas. Alhamdulillah kalau semuanya jelas begitu. Kita akan lihat dulu ya, kita akan latihan ya. Tolong dibaca dulu perlatihannya oleh siapa yang belum membaca. Tadi Bapak inginnya semuanya ikut ikut aktif gitu. Mana saudara Mi Samsam Ismail mendengar suara Bapak? Halo, Assalamualaikum. Mi Samsam Ismail ada? Aduh, tidak mendengar ya. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi ya yang mendengar ya? Halo, Pak. Alhamdulillah. Ini dengan Saudara Samsan Ismail, betul? Iya. Alhamdulillah. Silakan dibaca dulu nomor 5 sampai nomor 4 dari atas perlatihan. Silakan. Oke. Perlatihan tulisan Suaranya kurang terdengar. Nah, kurang keras, suaranya kurang keras. Oh, oke. Kami sedang belajar bahasa Indonesia. Ya, yang kedua. Ya. Ayah menghadiahi adik sepeda baru. Ya. Ibu membukakan ayah pintu beda sore itu. Kita mengharapkan kebahagiaan dalam hidup ini. Baik. 1 sampai 5 ada kata-kata yang tidak mengerti kata apa semuanya. Jelas tidak kata-katanya? Tidak ada. Ya, tidak ada mengerti ya. Ya, Semuanya. makasih. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Silakan masih dibaca lagi nomor 5. Beridadan menjarui. Saya tidak bisa. Ini maaf, ini harusnya presiden. Ini presiden, ini S ya. Nanti Bapak betulkan ya. Ini presiden. Presiden mengganggu menteri itu bintang Mahaputra. Ya, betul. Nomor 6. Bali merupakan pulau wisata dunia. Ya. Dalam rumah itu, Robert menyimpan Uang, ya. Uang. Rati bermain piano seminggu sekali. Ya. Paman membuatkan saya mobil-mobilan. Ya. Nenek membacakan saya cerita itu pada malam hari. Tono membawakan Rita tas itu ke mobil. Ya. Jasmine mencantikkan Bobby celana catuan. Iya, terima kasih. Sekarang lihat dulu 5 sampai 12. Ada kata yang tidak mengerti kata apa? Iya, saya tidak tahu. Artinya apa itu? Mahaputra. Mahaputra ini nama, ini sebuah sebuah hadiah. Maha itu artinya di atas, putra. Jadi ini hadiah untuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ini sebuah bintang hadiah untuk orang. Maha ini artinya sangat, very, putra ini anak bangsa. Jadi hadiah untuk anak bangsa yang luar biasa, yang hebat. Ya. Hebat. Ya. Mana lagi yang tidak mengerti kata apa lagi? Apa artinya menganugerahi? Menganugerahi, memberi. Oh ya. Kata dasarnya apa, Pak? Ya. Menganugerahi, memberi. Apalagi? Kata dasarnya apa, Pak? Kata dasarnya anugerah. Anugerah. Ya, anugerah. Ya. Baik. Apalagi? Kata apa lagi yang tidak mengerti? Lihat lagi kata apa.
Menyimpan. Apa menyimpan? Menyimpan. Ya, apa ya? Sama Save, dengan meletakkan lah ya. save money. Ya, betul. Betul. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Apalagi? Kalau menjatikan, Apa? menjatikan. Yang nomor berapa? Yang nomor 12. Nomor 12. Menjahitkan. Menjahit itu Menjahitkan. tailor. Ya. Kurang H ya? Ya. Oke. Menjahit pakaian. Ya. Iya. Pak, apa artinya katuan? Yang nomor berapa? Katun. Celana katun. Oh, ini 12. katun ini sama dengan, ya dari bahasa Inggrisnya katun. Katun. Iya. Cotton, ya. Iya. Ada celana jean, ada celana katun gitu ya. Ini bahan kaus biasanya. Iya. Paham. Ya, apalagi silahkan. Coba dilihat dulu lagi dari nomor 1 ya. Dari nomor 1, nih sebentar. Nomor 1 sampai nomor 4 ada kata-kata yang tidak mengerti. Tidak ada. Semuanya jelas. Ya, semuanya. Semuanya jelas. Ya, Pak. Baik, nah kalau begitu sekarang silakan tentukan mana subjek, mana predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nomor 1 sampai dengan nomor 12. Nanti kita bahas siapa yang akan mencoba. Silakan, Bapak beri waktu ya 15 menit lah. Silakan, dikerjakan dulu, mangga. Siapa? Halo Ibu. Sok, Bapak badan tepan asar heula, ieu nuju latihan heula. Mangga, ku yuyung heula diambil aja ku. Bapak tepan geus depan Bapak lebat deui nya. Ya nuhun. Baik teman-teman. Hai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, baik. Silahkan, ini ada latihan dari Pak Agus Nero, ada kalian tentukan mana subjek, mana predikat, mana objek, mana pelengkap, dan mana keterangan. Kita tulis atau? Ya, tulis boleh. Nanti kita akan memeriksanya bersama-sama. Jadi ini ada 12 nomor ya. Ya, Bu, maaf. Ya. Mungkin slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya, ini. Oh, ini. Tapi saya mau slides setelahnya. Ya, sebentar ya. Terima kasih. Mungkin mulai slide 1 dan bisa nanti slide kedua. Mungkin. Ini yang slide kedua.
Nah, nomor 5 ini ada kesalahan tulis. Ini bukan presiden, tapi presiden. Pakai S Presiden. ya. Ya, betul. Presidennya. Ya, kalian tahu presiden? Ya. Oh ya. Ya. Siapa yang tahu siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Bapak Joko Widodo. Oh, bagus. Ya, betul. Siapa yang Fatima ya? Nur. Bukan, Oh, itu Nur. Nur. Nah, terima kasih Nur. Betul. Jadi Nur yang paling Presiden pintar. Indonesia Presiden Indonesia sekarang adalah Presiden Bapak Joko Widodo. Pak Beliau Jokowi. betul, atau Jokowi, betul. Bapak Jokowi berasal dari kota Solo. Ibu silakan, ya binatang Mahaputra yani. Ya, Joseph. Artinya, binatang Mahaputra artinya Bintang. Bintang Mahaputra. bintang. Boleh saya menjelaskannya? Boleh, Ya. silakan. Karena Boleh, saya Ratu. akan pakai Ya. bahasa Arab. Oh, boleh, silakan. بنتان يعني بنتان دي اللي هي نجمة صح؟ أيوة، ومها دوت حاجة عظيمة، وبودرة اللي هو الشخص اللي هو الابن اللي هو بيسع، اللي هو شخص يكون يعني واو he's fantastic. كله على بعض بقى يعني. لا ده اسم جايزة. طب جايزة الرئيس بتتمنح لشخص رائع. أيوة. الرئيس أعطى المينيتري ده البنتان أيوة. نجمة المهابوترا. أيوة. بعد اذنكم يا جماعه، هو ده تدريب يعني عباره عن ايه؟ عشان انا مش فاهم قوي. ايه؟ التدريب ده يعني ده تدريب ولا نكتب بس؟ المفروض تطلع من الجملة الفعل subject